ada hambatan-hambatan yang terjadi, itu Anda bisa diskusi atau konsultasi dengan PJMK langsung. Sampaikan saja, karena tadi dari penjelasan Monica, mudah-mudahan yang jelaskan Monica ditangkapnya sama semua. Ya, apakah betul yang tadi disampaikan Monica? Kalau sama, kalau saya melihatnya kok lumayan banyak ya yang harus Anda kerjakan gitu. Hanya untuk satu mata kuliah. Sementara mata kuliah Anda di dalam semester ini kan ada 11 ya. 11 atau 10 kalau nggak salah di nurse ini. Yang tingkat 2. Itu kan juga lumayan banyak. Dan sudah akan mulai dengan praktek klinik ya. Ke rumah sakit kan untuk KD kan, keperawatan dasar, PKKD ya. Jadi sekali lagi kita ini kan sistem terbuka ya. Bukan sesuatu yang mustahil bahwa nanti akan terjadi revisi atau modifikasi di dalam proses pembelajaran. Supaya nyaman untuk kita semua gitu ya. Oke, baik. Sedikit saya ulas mengenai psikologi ya. Anda belum pernah ketemu barang yang namanya psikologi, tapi saya yakin ini bukan hal yang asing untuk Anda ya. Karena kita semua kok dingin. Karena kita semua tahu what is psychology secara definisi masing-masing. Masing-masing Anda pasti tahu apa itu psikologi dengan bahasa sendiri ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah psikologi secara ilmu. Jadi tujuan Anda untuk mempelajari psikologi, mata kuliah psikologi ini agar Anda semua mampu menganalisa perilaku seseorang. So this underpinning science knowledge in this material atau di dalam subject matter ini adalah you have to know exactly what happened inside someone, ya, mentally process in someone through the behavior that existing. Jadi melalui psikologi ini diharapkan Anda itu bisa menganalisis, Anda bisa mengetahui kondisi mental, kondisi kejiwaan seseorang melalui perilaku-perilaku yang ditampilkan. Itu kunci dari psikologi. Ya. Karena dalam hati, perasaan, emosi itu tidak akan bisa terlihat kalau tidak ditampilkan dalam bentuk perilaku. Ketika Anda kesal, kemudian Anda memendam kekesalan itu, tidak mengekspresikan melalui kata-kata, melalui sikap, itu nggak ada orang yang tahu kan kalau kita marah. Kita sebel sama teman kita, tapi karena kita tidak memperlihatkan ekspresi sebel, kita tidak mengatakan ke teman kita bahwa kita tidak nyaman dengan sikapnya, orang tahu nggak apa yang ada di dalam hati kita, di pikiran kita nggak tahu. Ya, karena jiwa itu bisa kelihatan kalau ada perilaku yang ditampilkan. Mental condition, ya, jiwa itu bisa kelihatan kalau ada perilaku garuk-garuk misalnya. Kalau garuk-garuknya alis artinya apa? Garuk-garuknya kepala artinya apa? Ya, kalau yang garuk-garuk badan artinya apa misalnya? Garuk-garuknya sambil begini atau garuk-garuknya sambil ngelamun. Beda kan? Kita garuk-garuk tapi matanya ke depan gini kan. Pasti beda. Ya, ekspresi, oh itu gatal beneran, oh itu gatal garuk-garuk kepalanya karena bingung, oh itu garuk-garuk kepala karena kepalanya memang gatal gitu. Itu pasti beda. Ketika seseorang mengeluarkan air mata, menangis, apakah makna dari menangis itu? Is there any meaning when someone is tearing? Ya, ketika berurai air mata gitu, apa maknanya? Apa yang bisa kita analisis dari perilaku orang tadi? What does it mean? Ada yang bisa? Guess. Ketika seseorang berurai air mata, sebenarnya apa yang dialami orang tersebut? Apa yang terjadi pada kejiwaan orang tersebut? Izin menjawab, sedih. Monggo. Kenapa sedih?
Karena dia mengekspresikan sesuatu emosionalnya lagi nggak stabil. Oke. So every teardrop, apakah semua air mata itu sedih? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak, Ibu. Oke, ada nggak air mata yang bukan sedih? Ada, Ibu. Apa? Contohnya bahagia biasanya terharu ya nggak, Bu? Ya, terharu. Bukan karena sedih sendiri ya terharu. Terus apa lagi selain terharu sedih? Ada lagi nggak air mata lain yang maknanya lain? Ngantuk, Bu. Ngantuk, nguap, keluar air mata juga. Oke, good. Ada lagi yang lain? Kelilipan, Bu. Kecewa ya nggak, Bu? Kecewa, kelilipan itu udah fisik kelihatan. Ada lagi? Erika? Kalau kita lagi seneng juga, Ibu, kadang kayak terharu, bahagia gitu. Kenapa bahagia sampai bisa keluar air mata? Sedih keluar air mata, bahagia keluar air mata gitu ya? Kenapa? Karena kadang ada sesuatu yang nggak diekspektasiin, terus kayak malah berlebihan gitu, Ibu. Ya. Contohnya. Oke, good. That's from your experience. Ya, jadi penjelasannya, the explanation of this phenomena is ketika kita tersentuh oleh emosi tertentu, happy, sadness, gitu ya, bahkan kadang-kadang marah, itu ada organ di tubuh kita yang akan bekerja. Nah, ketika organ itu bekerja, salah satu efek dari pekerjaan organ tersebut adalah mengeluarkan air mata. Jadi si organnya ini pokoknya ketika ada emosi dia keluar air mata. Apakah bahagia? Kalau bahagia ditambah dengan senyuman gitu kan. Kemudian kalau emang sedih, ekspresinya juga ekspresi sedih ditambah dengan kejadian-kejadian yang menyedihkan. Jadi salah satu yang membuat air mata keluar itu adalah karena perubahan emosi. Ada perbedaan emosi dari yang biasanya, itu bisa mengeluarkan air mata. Ya, di luar dari kondisi fisik, kalau kondisi fisik kelilipan itu jelas pasti. Itu cara tubuh untuk mengeluarkan kotoran yang ada di mata, makanya air matanya keluar. Tapi ketika berkaitan dengan emosi, tidak ada gangguan fisik apapun, bisa juga terjadi hal tadi. Itu adalah biopsikologi. So how you explain the mental condition based on physiological or biological condition, it means you use biopsychological science. Jadi ketika Anda menjelaskan air mata itu keluar karena ada hipotalamus, ada perubahan emosi ini membuat hipotalamus bekerja, dia mengeluarkan ini, sampai ujungnya air matanya bisa keluar, proses itulah yang disebut biopsikologi. Paham? Ya. Ya. Jadi itu adalah inti dari biopsikologi. Jadi nanti Anda harus menjelaskan fenomena-fenomena kejiwaan pasien menggunakan dasar fisiologi. Pokoknya dia sedih, Bu, nggak tahu kenapa bisa keluar air mata, nggak tahu kenapa dia bisa nggak konsentrasi. Nggak ada ceritanya. Seperti saya sampaikan tadi, nanti di pertengahan ada tugas psikologi yang seperti ini, kemudian ada lagi tugas dari maternitas, misalnya kalau Anda sudah mulai masuk makna maternitas, mungkin ada dari PBAK, mungkin dari banyak hal, semuanya numpuk, semuanya harus diselesaikan hari Senin dikumpulin sementara waktu kita sangat terbatas. Bisa mikir nggak kita? Mana duluan yang mau dikerjain? Lagi ngerjain psikologi, ini yang ke Kepdas belum dibikin laporannya, pindah lagi ke Kepdas. Lagi sini, kayaknya yang ini belum, pindah lagi ke sini. Pindah lagi. Akhirnya terjadi konsentrasi enggak? Tidak, seperti yang saya sampaikan tadi. Dia ngasih penugasan, covernya psikologi, begitu dibuka isinya laporan kasus Kepdas. Kan nggak konsen banget kan? Kelihatan bahwa dia tidak konsen banget. Ya bukan salah dia juga. Ada apa gitu? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, mungkin juga kesalahan tukang fotokopinya bisa. Tapi harusnya dia cek lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa tingkat konsentrasinya menurun. Kenapa tingkat konsentrasinya menurun? Itu cari awal muawalnya apa, jelaskan secara fisiologis menggunakan organ-organ tertentu sampai keluar bentuknya tidak konsentrasi perilakunya. So behavior is apa ya? Is wide ya. Wide range of behavior. Ketika kita menatap begini,
it's behavior. Ketika kita melotot, it's behavior. Ketika kita duduk dengan tegak, it's behavior. Ketika kita duduk santai sambil nyender, it's behavior. Jadi behavior adalah semua perilaku yang ditampilkan. Semua. Mau mata kepalanya miring, mau kayak gini kayak orang dengerin, mau matanya mau kelihatan seperti ini dan seterusnya. It's behavior, ya. Jadi behavior itu bukan sesuatu yang motorik, tetapi semua tampilan dari apa yang kita tampilkan saat itu perilaku kita itulah behavior. Tampilan diri kita it's behavior. Kenapa Anda pakai warna merah hari ini misalnya? Kenapa Anda pakai baju warna kuning? Kenapa Anda pakai baju olahraga? Pasti ada maksudnya. It's behavior. Oke? Itu adalah psikologi. Kalau kita bicara perilaku, maka kita bicara psikologi juga di dalamnya. Ya, itu ilmu psikologi. Saya harap Anda sudah sedikit memahami what is psychology dan apa hubungannya dengan pekerjaan Anda nanti. Ini yang tadi kita diskusikan. Oh, belum di screenshot ya. Ya. Ketika kita kelaparan, ketika kita marah, ketika kita kehausan, ketika kita sangat bahagia, this is all behaviors. Ini semua adalah behavior. Di luar ini adalah yang tadi saya bilang, tatapan mata itu perilaku. Kalau kita kesel dengan adik ngomong nggak, tapi cukup mendelik aja. Kalau mendelik udah kelihatan belum bahwa kita tidak nyaman. Orang udah tahu belum bahwa kita tidak nyaman, bahwa kita kesal gitu. Kalau udah tahu berarti tatapan mata kita yang mendelik tadi behavior. Ya, ketika kita kesel kita tidak ngomong satu pun, tapi ketika orang itu datang nggak kita layan, kita diam aja, kita konsen nggak peduli dia ngapain. It's behavior. Ya, sehingga nanti kita paham. Oh, kalau ketika kita datang pasien kita tidak mau menjawab pertanyaan kita, asik dengan HP-nya sendiri misalnya, atau asik dengan ngobrol sama orang lain, kita nggak direken, bahasa Jakartanya itu nggak dianggap. Berarti ada sesuatu yang terjadi pada pasien ini mungkin berhubungan dengan kita. Karena dengan kita dia nggak mau, dengan orang lain kok dia mau. Ini perilaku. Sehingga Anda harus bisa melakukan observasi perilaku. Dan menganalisis serta menyimpulkan dari hasil observasi itu apa yang terjadi pada kondisi mental pasien ini. Itu nanti psikologi makainya di sana. Ya. Oke, let's see. So, beyond this behavior, this is the definition about biopsychology. And the main definition atau the basic concept of biopsychology adalah how you explain the behavior using biology or physiological science. Jadi kita menjelaskan satu perilaku menggunakan ilmu-ilmu atau menggunakan dasar-dasar pengetahuan biologi dan psikologi. Fisiologi, sorry. Biologi dan fisiologi. Ya, jadi fisik. Kita menjelaskan perilaku itu menggunakan ilmu fisiologi. So, if we mention about physiology or biology, it connect with structure, anatomy, and physiology of human being. Karena biologi itu mempelajari living things. Biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu ada di lingkupnya biologi. Manusia makhluk hidup, makanya masuk. Mikroorganisme makhluk hidup, masuk. Tetapi yang berkaitan dengan keperawatan hanya manusia. Kita tidak bicara biologinya mikroorganisme, karena itu ada di ilmu lain. Ya, ini adalah lingkup dari ilmu biologi. Tadi kita sudah yakini bersama bahwa psikologi adalah ilmu mempelajari perilaku yang ditampilkan untuk bisa menganalisis kondisi kejiwaan atau mengetahui fungsi mental seseorang. Jadi gabungan antara dua ilmu ini itulah biopsikologi. Ya, jadi menjelaskan fenomena perilaku menggunakan dasar-dasar ilmu biologi dan ilmu fisiologi. Oke. So the four main organs connect with someone or
human being behavior, the main ya, yang utama. Di luar ini banyak organ lain, tapi yang paling banyak perannya adalah 4 organ ini. Central nervous system, hormones, neurotransmitter, and senses. Jadi susunan saraf pusat, kalau kita bicara susunan saraf pusat, it refers to brain, otak. Ya, kalau kita bicara hormon, kita bicara zat-zat kimia, cairan-cairan yang berisi zat kimia. Kalau kita bicara neurotransmitter sama, cairan juga yang berisi zat-zat kimia. Hanya hormon itu dikeluarkan dari kelenjar, kalau neurotransmitter itu dikeluarkan oleh sel-sel saraf yang ada di sinaps. Ya, dan terakhir adalah sensis, indera, sebagai alat untuk mendeteksi adanya stresor atau perubahan yang di lingkungan. Kita lihat satu-satu. Ya, ini adalah otak. Anda sudah belajar ini ya kemarin ya, di tingkat 1 ya, semester kemarin. Ya, seperti ini pembagiannya dan seterusnya. Yang akan sangat berkaitan dengan kita adalah sistem saraf pusat. Jadi otak dengan medula spinalis. Ini yang paling berperan. Sistem saraf tapi berperan, dia mengantarkan menangkap stimulus. Tapi yang akan bekerja lebih banyak adalah sistem saraf pusat. The main function of brain is interpreted, integration, coordination, and initiation. Jadi otak itu fungsi utamanya dia akan menginterpretasi, dia akan menganalisis, dia akan memaknai. Ini apa ya? Oh, ini adalah rasa haus, kata otak. Oh, kalau rasa haus berarti harus minum, harus diisi cairan karena sel-selnya kurang cairan. Supaya ada cairan, maka ayo kaki bergerak, cari gelas, tangan ambil gelas. Kemudian udah dapat gelas, cari dispenser misalnya. Kemudian ada dispenser, apakah ini harus dipencet, apakah ini harus diputar, harus diapain? Airnya mau air panas atau air dingin, atau campuran air panas dan dingin. Atau perlu es, kalau perlu es jalan lagi ke kulkas, buka itu cari es gitu kan. Kalau nggak ada dia akan beli es keluar misalnya. Itu semua adalah kerjanya otak. Sampai terjadi mulai dari mikir, nyari air sampai airnya itu masuk mulut, itu adalah diatur oleh otak. Makanya disebut fungsinya mulai dari interpretasi, integrasi, mengkoordinasikan berbagai alat tubuh, atau menginisiasi. Menginisiasi itu memulai. Memulai kerjanya berbagai impuls saraf di dalam tubuh. Karena bisa sampai tangannya begini itu kan ada beberapa saraf. Ya, saraf apa? Saraf nervous yang mana kalau untuk okulomotor kah, untuk yang tangan itu namanya apakah, dia fleksikah atau dia ekstensikah, itu semuanya diinisiasi oleh impuls saraf tertentu. Ya, jadi bisa ada proses selnya teriak kehausan sampai orang minum, itu ada 4 proses ini yang terjadi di dalam otak sehingga terjadi perilaku tadi. Bahkan ada yang minumnya sampai gelek-gelek, tapi ada yang minumnya pelan-pelan. Itu kan membedakan hausnya beda. Berarti orang ini berarti kehausan banget. Orang ini nggak terlalu kehausan misalnya. Ya, ini fungsi utama dari otak. Kemudian kalau kita lihat bagian-bagian otak, ada diencephalon, ada mesencephalon, ada pons, ada medula oblongata, ada otak besar, ada otak kecil. Semuanya ini punya fungsinya masing-masing. Ada yang sama, tetapi ada yang main, ada yang utama, fokus utama, bagian itu fungsinya apa. Ya, such as mesencephalon. Mesencephalon ini adalah otak tengah. Ya, ini adanya di batang otak. Posisinya di mana? Di bawah apa ini? Di bawah tengkorak, basisnya ketika dia nyambung dengan leher adanya di situ. Sehingga ketika terjadi pukulan antara leher sama kepala, itu pasti orangnya bisa langsung meninggal, paling tidak koma. Karena ada pusat saraf di sini.
Itu kalau sengaja dipukul. Jadi kalau Anda lihat orang kan mukul di belakang kepala karena tahu di belakang kepala itu ada pusat napas. Ketika pukulannya tepat, orang itu selesai napasnya, meninggal gitu kan. Kalau memang tujuannya adalah memang mematikan misalnya. Ya. Kemudian ada hipotalamus di bagian diencephalon. Hipotalamus ini walaupun kecil, tapi fungsinya untuk seluruh tubuh, seluruh aktivitas atau kegiatan di dalam tubuh. Ini adanya di hipotalamus di dalam sini. Ya. Kemudian otak besar, fungsinya apa? Memori, kemudian ada conscious dan subconscious juga, ada regulasi of skeletal. Jadi gerak di tangan, kaki kita ini diatur oleh otak bagian, otak besar ini yang ada di bagian oksipital. Atau di samping, atau di frontal. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada bagian frontal, dia udah nggak bisa mikir, gerak motoriknya juga udah nggak teratur dan seterusnya. Nah dari masing-masing bagian otak ini akan memunculkan perilaku tersendiri. Ya, saya hanya mengulang sedikit. Kalau bisa Anda buka lagi kemarin ilmunya yang Anda pelajari ketika di fase fisiologi. So this is the example of hypothalamus function yang tadi saya sampaikan. Hipotalamus walaupun sangat kecil, ya nggak kecil banget sih, sebesar kacang merah. Sup kacang merah, Anda pernah ya makan kacang merah? Sup kacang merah atau es kacang merah. Nah kacang merah itu satu kacang merah sebesar itulah hipotalamus kita. Mau badannya segede apapun ya segede itu juga, segede itulah sama untuk semua orang. Mau orangnya kurus, mau orangnya gemuk sama aja. Ya. Hipotalamus ini disebut gland master. Master gland. Ya, gland master. Kenapa? Karena hampir semua fungsi tubuh itu adanya di hipotalamus. Hipotalamus adanya di tengah-tengah, dia berenang. Dia tidak nempel. Ya, sehingga ketika terjadi benturan dan ini kena, itu akan membuat rusak semua fungsi-fungsi ini. Emosional, hormon, sexual behavior, kemudian physiological cycle. Physiological cycle ini siklus temperatur tubuh, misalnya siklus haus, siklus lapar, ya. Kemudian tumbuh kembang, kemudian selera makan, suhu tubuh, pengaturan suhu tubuh ini di hipotalamus semua. Jadi ketika terjadi kerusakan saja atau akibat tumor, desakan akibat tumor kah atau cairan di sininya berkurang kah, itu ini pasti ini akan kelihatan di fungsi-fungsi ini, ya. Yang kedua adalah hormon. Hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar tertentu, ya, yang menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Fungsinya komunikasi. Kalau tadi otaknya itu adalah yang mikir, yang nyuruh, yang integrasi, yang seterusnya. Hormon ini sebagai alat komunikasinya. Ketika keluar hormon X, ini tandanya orang itu sedang sedih. Ketika keluar hormon Y, ini kelihatan orang itu, ini tandanya orang itu sedang bahagia misalnya. Kalau keluar hormon ini kelihatan orang itu sedang ansietas, sedang marah misalnya, ya sedang depresi. Nah, itu sebagai tanda, karena dengan keluarnya hormon itu otak akan mendeteksi. Dia akan tahu, oh hormon ini keluar, oh berarti orang ini sedang premenstrual syndrome. Karena progesteronnya tinggi, estrogennya juga banyak. Bentar lagi dia akan menstruasi. Nah, efek lain dari keluarnya hormon estrogen dan progesteron tadi adalah membuat mood swing. Moodnya menjadi up and down. Ya. Kalau yang perempuan ini pasti sudah tahu. Kalau lagi perasaannya nggak karuan, pasti kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi menstruasi. Ya, jadi ketika hal kecil saja sudah membuat kita jengkel atau kita sedih, dan itu terjadi frekuensinya banyak, kita harus aware. Oh ini jangan-jangan saya lagi PMS nih. Kalau kita sudah memasukkan coping kita, oh saya PMS, berarti saya nggak boleh terlalu ini, supaya tidak membuat mood saya menjadi semakin rusak. Gitu. Atau dihadirkan rasional. Saya sedang PMS, berarti saya lagi sensitif, berarti kalau orang begini ini akan membuat saya
saya nggak akan tersinggung karena ini adalah bukan maksud dia untuk menyinggung saya gitu. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai mekanisme coping ketika kita tahu bagaimana kondisi fisik kita saat itu. Ya, ada kelenjar testis, ada kelenjar ovarium. Ini kalau Anda lihat di sini, testis menghasilkan testosteron, ternyata di perempuan juga ada testosteron. Kita punya hormon itu. Tetapi jumlahnya sangat sedikit. Sementara pada laki-laki testosteron ini berkali-kali lipat, puluhan bahkan mungkin ratusan kali lipat, sehingga laki-laki itu ada sifat kuat, ada sifat berani, ya kalau dilihat. Ada sifat-sifat yang memang di kita tidak terlalu banyak walaupun ada. Ya ketika nggak ada laki-laki juga kita bisa ngangkat ember, tapi ketika ada laki-laki biasanya kita minta. Angkatin dong embernya, angkatin dong kopernya, angkatin dong yang berat-berat. Gitu. Tapi ketika nggak ada juga kita mampu. Itu karena di badan kita ada juga hormon-hormon milik laki-laki walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ya. Kemudian hormon lain juga pankreas mengeluarkan insulin. Insulin ini gunanya untuk apa? Fungsi utamanya? Masih ingat? Insulin ini banyak nih. Daya tahan tubuh. Oke, ada lagi? Pankreas ada di pencernaan, insulin. Anda belum dapat KMB ya? Keperawatan medikal bedah. Jadi insulin ini fungsi utamanya adalah memecah gula yang kita makan, dipecah supaya gulanya itu bisa masuk ke dalam sel tubuh. Karena sel-sel tubuh membutuhkan gula untuk hidup dan untuk bermetabolisme. Jadi kalau ada orang yang gulanya tidak bisa dipecah sehingga gula di dalam darahnya banyak, orang itu mengalami apa? Gula darahnya jadi rendah atau jadi tinggi? Iya. DM, ya. Karena gula di dalam kadar gula di dalam darahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena nggak ada insulin atau ada tapi sangat sedikit. Makanya dia harus dibantu dari luar, dinyuntikkan ya, siapa yang pernah lihat atau mungkin keluarganya ada yang sakit gula, makan pil setiap hari atau sampai nyuntik, sudah nyuntik, itu berarti insulin di dalam badannya nggak cukup, sehingga harus ditambah dari luar. Kalau enggak, nanti gula di dalam darahnya jadi meningkat lagi. Kalau gula di dalam darah meningkat, darahnya jadi kental. Kalau sudah kental, hubungannya sama jantung, hubungannya sama otak, stroke, dan seterusnya itu akan sangat mudah terjadi. Ginjalnya rusak gitu ya. Jadi dijaga. Ini salah satu contoh hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar di dalam tubuh kita. Ini sangat banyaknya, nanti Anda pelajari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah neurotransmitter. Ini adalah organ juga sebetulnya, tapi bentuknya adalah zat kimia. Ini juga sama-sama untuk komunikasi, tapi beda kerjanya sama hormon. Kalau hormon tadi tidak lewat saraf, tapi dia langsung keluar begitu aja. Kalau neurotransmitter, dia lewat jaras-jaras saraf. Dia lewat serabut-serabut saraf. Itu adalah jalur komunikasi dia. Jadi ketika keluar neurotransmitter ini, sarafnya terpengaruh, langsung dibawa ke otak, ini loh yang terjadi. Sehingga harus dilakukan ini oleh tubuh kita. Ketika kita takut, keluar hormon adrenalin atau hormon dopamin, neurotransmitter adrenalin atau neurotransmitter dopamin, kemudian dia ikut saraf ini sampai ke otak, otak mengatakan bahwa ini orang ini takut. Ada ini, sehingga ayo kaki diperkuat, tangan diperkuat, mata diperlebar, lari segera misalnya. Atau menghindar atau apa. Ya, itu kerjanya neurotransmitter. Dia tidak seperti hormon. Kalau hormon langsung keluar, ditangkap. Kalau ini harus ada pembuluh-pembuluh saraf atau jaras-jaras saraf yang mengantarkan si neurotransmitter ini sampai ke otak. Ada banyak neurotransmitter, tapi di antara yang banyak tadi, ini adalah yang tersering digunakan atau berkaitan dengan perilaku. Ada serotonin, ada dopamin, ada norepinefrin, ya. Norepinefrin itu gunanya untuk untuk konsentrasi. Jadi kalau di antara Anda ada yang konsentrasi sampai konsentrasi betul, itu berarti norepinefrinnya sedang tinggi. Ya. Neurotransmitter lainnya mungkin turun, tapi norepinefrinnya tinggi. Tapi habis konsentrasi gini tuh lama-lama kita ngantuk. Oh, berarti norepinefrinnya udah berkurang. Ganti menjadi
yang lain. Gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui mood seseorang, kondisi mental seseorang juga dari jumlah neurotransmitter yang ada di dalam darah. Itulah kenapa obat-obatan yang berkaitan dengan kejiwaan itu adalah untuk mengontrol neurotransmitter dan mengontrol hormon. Dua-dua tadi. Kalau kebanyakan norepinefrin karena produknya terlalu banyak, dikasih obat yang bisa menurunkan produknya. Karena kalau orang konsentrasi terus-menerus, tidak bisa tidur lama-lama jadi halusinasi. Melek terus kan dia konsentrasi terus. Dopaminnya terlalu tinggi terus-menerus, dia lama-lama perilaku kekerasan. Karena energinya ada terus. Ya. Kemudian gabanya banyak terus-menerus, dia depresi akan keluarnya. Gitu. Nah ini yang digunakan oleh dokter untuk memberikan antidotnya melalui obat. Jadi tujuannya adalah ke neurotransmitter, ya, mengatur supaya jumlah neurotransmitter di dalam tubuh kita itu seimbang melalui obat-obatan tertentu. Terakhir adalah indera. Indera ini kita menggunakan 5 indera: penghidu, kemudian perasa, kemudian peraba, penglihatan, dan pendengaran. Jadi ini adalah organ-organ yang juga membentuk shaping our behavior. Ketika nggak jelas, kita pasti berusaha ngeliatnya gini. Ketika nggak terlalu dengar, kita pasti akan menyadengkan kepala, nyari sumber suara. Ketika nggak bisa nyium atau nyium sesuatu, pasti langsung ekspresinya beda. Dan itu membuat perilaku berbeda. Contohnya, ada yang tidak suka bau ikan asin. Atau semua suka kalau udah bau ikan asin. Ini bentar lagi nih, 11:30. Ketika kita mencium bau ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng, misalnya telur dadar, atau ikan asin, kecium, terus yang terjadi di tubuh kita apa? Siapa yang tahu atau siapa yang mau sharing? Ketika Anda mencium itu, ya silahkan. Apa yang Anda rasakan ketika mencium? Mencari sumber baunya, Bu. Ya, terus yang terjadi di dalam tubuh apa? Mencari sumber baunya. Ya, ketika Anda mencium bau itu, yang terjadi di dalam tubuh Anda apa? Merasakan lapar, Bu. Nah, langsung lapar kan? Perutnya langsung kerucuk-kerucuk gitu kan? Terus kepalanya langsung, yang tadinya konsentrasi ke sini, aduh kapan sih ini selesainya gitu kan? Ini udah lapar dan seterusnya, mikirnya udah keluar dari ini. Nah, itu namanya perilaku. Akibat adanya smell, bau tadi, ditangkap di kepala bahwa ini adalah ini hubungannya sama lapar dan terusnya, dikeluarinlah itu asam lambung, jadi perutnya bunyi krecek gitu kan? Itu adalah biopsikologi. Ya, ketika Anda menjelaskan itu adalah biopsikologi. Ya. Melihat. Kemarin saya kasih contoh karena ada contoh nyata. Ketika saya tawarin, yuk kita makan di Kentucky gitu. Enggak ah. Kenapa, kan enak itu dan seterusnya. Enggak, tapi kalau di McD mau. Kenapa? Sama-sama ayam goreng, es krim juga ada gitu misalnya kan. Kenapa enggak mau? Setelah itu baru dia cerita. Saya pernah punya kejadian tidak menyenangkan di Kentucky. Jadi kalau udah mau makan Kentucky itu yang terbayang itu, bukan barang yang ada di depan mata. Jadi walaupun makan ayamnya, kalau tahu itu ayamnya dari Kentucky misalnya, rasanya itu udah nggak enak pokoknya Bu di mulut. Berarti kan ada hubungannya ya. Memori dia dengan rasa tuh. Padahal kalau dilihat apa hubungannya gitu, harusnya kan nggak ada. Tapi ya tadi, begitu masuk ke rasa itu langsung kepalanya ke sana. Sama kayak tadi, begitu cium bau itu langsung kepalanya ke sana, perutnya lapar. Nah, 5 indera ini bisa membuat perilaku kita menjadi berbeda antara satu dan yang lainnya. Ya, jadi tidak bisa digeneralisir. Semua pasti senang, nggak ada yang nggak suka. Gitu. Jengkol, pete, pada nggak suka, tapi ternyata ada yang suka banget. Nah, itu seperti itu, ya. Atau bau, ketika kita mencium bau rumah sakit, si Pak OB-nya ininya ngapel dengan bau apa itu, dengan Densol. Di kepala saya namanya Densol itu bau rumah sakit, jadi saya nggak suka.
Kalau ngepel di rumah tuh pakai Densol. Karena mengingatkan saya pada rumah sakit, padahal itu bagus gitu. Ya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat perilaku orang menjadi spesifik atau berbeda. Nah, ini adalah konsep utamanya. Jadi bagaimana Anda menjelaskan satu perilaku itu diawali dari stimulus dulu. Cari stimulusnya apa. Kalau stimulusnya sudah ada, lihat proses apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Siapa saja yang terlibat. Jantung terlibat nggak kayak tadi, lapar yang terlibat kan lambung. Ya, karena otak mengirim pesan ke lambung. Oh, ini ada makanan enak. Tempe goreng anget tuh gini terus kebayang. Akhirnya di perutnya kerucuk-kerucuk misalnya lapar. Semua proses ini terjadi mengeluarkan respon perilaku tertentu. Tadi menjadi tidak konsentrasi, kemudian gelisah, dan seterusnya. Kemudian bolak-balik melihat jam, ini udah jam berapa, misalnya itu kan perilaku. Jadi biopsikologi adalah penjelasan dari perilaku tadi, mohon maaf, penjelasan perilaku tadi menggunakan skema ini. So you have to use this scheme when you identify your patient's behavior. Karena ada pasien yang tidak mau mengatakan kenapa dia melakukan perilaku itu. Sehingga kita harus menganalisis. Kenapa pasien ini tidak mau makan? Apa stimulusnya? Ini tidak mau makan kan behavior. Apa stimulusnya? Apa yang membuat dia tidak mau makan? Apakah makanannya tidak dia sukai, suasana tidak membuat dia lapar, atau tadi ya ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat menjadi tidak lapar, kemudian atau apa, ada sesuatu yang membuat dia pengen makan tapi ada orang yang tidak menyenangkan jadi hilang deh, ilfeel langsung, selera makannya hilang dan seterusnya. Nah, itu kan stimulus yang harus dicari. Kalau sudah tahu stimulusnya, dianalyze proses yang terjadi di dalam tubuhnya apa, sehingga nanti kita bisa memberi rasional kepada pasien ini. Oke, Bapak Ibu tidak suka makanan ini, tetapi jenis makanan ini penting, sehingga jenisnya tetap harus ada, tapi pengolahannya mungkin berbeda. Atau kan suasana ini tidak membuat Bapak Ibu lapar atau tidak bisa membuat Bapak Ibu makan, ayo kita pindah ruangan, kita cari tempat yang lebih nyaman misalnya. Ya, tapi kita harus lakukan analyze ini dulu. Baru kita bisa melakukan bantuan tadi. Kalau ternyata responnya tidak seperti yang seharusnya. Oke, this is 5 behavior relate with patient. Hasrat. Ya. Behavior yang ada kaitannya dengan emosi. Passion itu sesuatu yang ada kaitannya dengan emosi. Ini masih banyak sebenarnya, tapi saya ambil 5 saja yang terbanyak. Ada perilaku seksual. Seksual ini not just sexual intercourse, bukan hanya hubungan seksual, tetapi beyond. Ya, seksual itu bahwa kita menyukai seseorang, kita kangen sama seseorang, itu seksual. Kita menyayangi seseorang, itu seksualitas. Ya. Kemudian rasa haus, kehausan, kelaparan, rasa lapar, kemudian tidur, kemudian bangun. Ini adalah 5 passion, 5 behavior relate with passion atau berkaitan dengan hasrat, keinginan tertentu. Sekarang kita coba lihat satu saja di antara 5 tadi. Ya, saya berharap nanti Anda bisa melakukan ini untuk diri Anda sendiri. Drinking behavior, perilaku minum seseorang. Apakah semua Anda suka minum teh? Suka nggak minum teh? Suka. Teh manis, es teh manis apalagi suka kan? Tapi ada nggak yang tidak suka dengan teh? Sama sekali nggak bisa minum teh. Ada? Di kelas ini ada? Mudah-mudahan nggak ada ya, teh itu enak, saya aja suka. Tapi kalau dari kecil, seperti orang di Western, orang di Western itu dari bayi, dari kecil dia tidak pernah dikasih teh. Dia dikasihnya susu atau air putih. Beda dengan di bagian Eastern, orang bagian timur ini, dunia bagian timur ini, Jepang, Indonesia, Korea, Cina, Malaysia, itu dari bayi kita udah pada dicobain teh kan ya?
Berapa bulan aja udah minum teh manis, coba gitu kan. Jadi dia tahu, "Wih, ini adalah teh manis, enak," gitu. Sehingga dia suka, kita jadi suka sekarang. Tapi ada orang tertentu yang tidak suka. Bahkan sekarang teh aja macam-macam. Ada teh A, teh B, ada yang jasmine, ada yang teh buah, ada yang green tea, ada yang black tea, dan seterusnya beda masing-masing. Nah, itu dipengaruhi tuh. Bahwa dia menjadi suka tidak suka, dia mau minum dan tidak minum itu dipengaruhi. Contohnya, ini adalah organ-organ yang akan bekerja ketika rasa haus atau keinginan minum itu muncul. Ya, pada bagian otak ini ada circadian rhythm yang memang mengatur haus kita. Biasanya bangun tidur pasti nyari air putih, apa itu air putih dingin, air putih hangat, langsung minum dulu bulu-bulu. Atau ada yang ke kamar mandi dulu, habis kamar mandi baru cari minum. Itu circadian rhythm-nya. Nanti kalau jam sekian, aku belum minum kopi, ini udah jam 10 gitu, harusnya udah minum. Itu circadian rhythm. Itu yang membuat orang menjadi punya perilaku minum tertentu, ya, drinking tertentu. Kemudian kalau kehausan, di sini ada dryness, kemudian ada proses menelan, ada rasa kering di mulut, mungkin juga temperaturnya naik, mungkin juga sedang makan, dan seterusnya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di mulut yang akan memicu seseorang untuk minum. Atau di dalam sirkulasinya terjadi hal seperti ini. Volume darahnya mungkin berkurang, atau osmolalitasnya naik, darahnya jadi kental, atau tekanan darahnya bagaimana, kemudian sodium level atau level garamnya mungkin berkurang atau meningkat, membuat seseorang menjadi haus atau justru tidak mau minum dan seterusnya. Ya, ada pengeluaran hormon tertentu yang membuat orang menjadi haus, ya. Kemudian stimulus-stimulus ini diproses oleh sel-sel saraf mulai dari saraf tepi sampai ke saraf pusat, sehingga membuat hipotalamus mengeluarkan sesuatu dan keluarlah respon-respon seperti ini. Merasa haus, kemudian kalaupun laparnya bisa ditekan, kemudian berusaha mencari air, ya kakinya jalan, tangannya, matanya kelihatan, dan seterusnya. Kalau ada dia tinggal minum, kalau nggak ada dia cari, dia beli, dan seterusnya. Ini diatur oleh mekanisme yang tadi saya sebutkan di atas ini. Ada stimulus, kemudian berproses, prosesnya ini menghasilkan perilaku tertentu. Ya, ini adalah proses atau drinking behavior. Kenapa? Mulai dari haus, mulai dari sinyal-sinyal di dalam tubuh, sampai keluar perilaku dia minum. Yang kedua adalah eating behavior. Ini perilaku makan, kalau tadi minum sekarang makan. Ya, bahwa makan itu dipengaruhi oleh 3 hal besar. Budaya, kemudian biologis, dan kondisi psikologis. Kalau biologis seperti yang di ini tadi, ini kondisi biologis. Ya, behavior, drinking behavior yang dijelaskan menggunakan fisiologi. Nah, pada eating behavior ini juga ada beberapa hal yang mempengaruhi si eating behavior ini, pola makan. Ada unsur psikologis. Ketika kita melihat dan mencium bau-bauan yang membuat yang kita suka, melihat makanan yang kita suka, kecium baunya makanan kita suka, langsung otomatis lapar walaupun belum jam makan. Ini artinya kondisi psikologis mempengaruhi pola makan kita, atau mood. Ketika kita lagi mood-nya lagi down banget, lagi nggak mood ngapa-ngapain, lagi malas ngapa-ngapain, maka makan apapun sekalipun itu makanannya kita suka, tidak membuat kita jadi kepengen makan misalnya. Kemudian budaya. Apa unsur budaya yang mempengaruhi? Siapa di antara Anda kalau udah mood-nya down, lagi ansietas atau lagi depres, nggak kepengen mandi, nggak kepengen makan, minum juga males, pengennya tidur aja, ada nggak? Nah, seperti itu. Tidak mau ketemu siapapun, ngurung diri aja di kamar, malas ngobrol, kalaupun harus kuliah atau ke kampus, udah aja duduk terus diem nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa cepat pulang gitu.
Nah, ini artinya perilaku kita sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Sekarang perilaku makan yang dipengaruhi oleh budaya apa? Seperti apa contohnya? Siapa yang bisa? Saya minum dulu ya. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa budaya itu mempengaruhi pola makan seseorang? Perilaku makan, bukan pola makan. Perilaku makan. Oke? Who else? Is there any? Izin menjawab, Ibu. Yuk. Contohnya misalnya seperti ini orang Jawa, dia cenderung untuk makan yang manis, jadi misalnya untuk dihidangkan. Yang pedas mungkin dia jadi tidak nafsu makan gitu. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Karena dia sukanya adalah masakan yang manis, ketika dia ketemu rumah makan Padang, mana ada makanan manis di rumah makan Padang kan? Nggak ada gitu. Walaupun selama ini saya tidak pernah melihat ada orang yang tidak suka makanan Padang. Kayaknya hampir semua orang dia suka makanan Padang ya. Tapi bisa jadi orang ini memang, lah kok nggak ada rasa manisnya sama sekali, asin gitu kan. Kebanyakan asin, nggak bisa makan jadinya dia karena sudah ada penolakan dari dalam dirinya. Bisa, oke bagus. Ada lagi yang bisa kasih contoh yang lain? Budaya yang mempengaruhi perilaku makan. Anda pernah ngelihat orang makan di warteg? Suka. Bagaimana perilaku orang makan di warteg? Kakinya naik ke atas. Kakinya naik ke atas, betul. Kakinya naik ke atas, terus makannya kan bok-bok-bok itu kan. Tapi sekarang kalau Anda masuk ke rumah makan yang kalau istilah anak-anak sekarang tuh makan cantik ya, tahu makan cantik. Dihidangkan, kemudian duduknya rapi, ada serbet yang dikasih yang di model-model gitu kan. Ada piring kecil, piring gede, ada sendoknya kecil, sendok gede, garpu, macam-macam gitu. Ada mangkok besar, ada mangkok kecil gitu kan. Kita nggak akan mungkin naikin kaki ya. Bahkan kalau bisa duduknya juga tegak. Nanti ngeliat dulu orang naruh serbetnya di mana, naruh serbet di bawah apa naruh serbet di dada gitu kan. Terus mana dulu yang dipakai garpu, sendok yang besar atau sendok yang kecil. Kalau mau minum sup pakai sendok yang bulat atau sendok yang ya itu table manner. Ada kan memang restoran yang seperti itu gitu modelnya. Nah, kita tidak akan mungkin, nah itu budaya. Tapi ketika dia masuk ke situ dia udah otomatis lega, udah wah sampai keringetan juga makan gitu di warteg. Nah, itu salah satu bentuk bahwa budaya mempengaruhi, karena budaya bukan hanya etnik. Behavior, kebiasaan ya, itu adalah budaya. Kita seringnya makan pakai 5 jari. Suatu saat di rumah sakit makannya harus pakai sendok. Bisa nggak dia makan dengan enak pakai sendok seperti kalau dia makan dengan tangan, terus ngaduk-ngaduk nasinya pakai kuah dan seterusnya gitu ya, kuah gulai dan seterusnya misalnya. Akan bisa nggak? Kalau nggak bisa bagaimana suggest kita? Boleh nggak di rumah sakit makan pakai 5 jari? Boleh nggak? Atau harus pakai sendok? Apa yang tahu? Siapa yang punya pendapat? Boleh nggak? Atau kita larang? Pak, ini di rumah sakit Bapak tidak boleh makan pakai tangan, harus makan pakai sendok gitu. Harus begitu atau gimana? Kalau Boleh menurut pakai Anda? tangan, Bu. Soalnya Kenapa? kan boleh pakai tangan, soalnya daripada pasiennya nggak mau makan, Bu, malah makin sakit nanti. Iya. The main things is dia harus makan. Sehingga tangan sama sendok menjadi nomor 2. Kenapa di rumah sakit tidak dianjurkan pakai tangan misalnya? Bukan tidak boleh, tapi tidak dianjurkan. Karena Anda tahu? tangannya kotor. Tangannya kotor. Oke, bisa dicuci berarti ya. Tapi lingkungan rumah sakit sendiri? Rumah sakit itu kan juga lingkungan yang tidak bersih ya. Karena kan banyak orang sakit macam-macam,
mungkin juga di udara, mungkin juga nempel di mana-mana gitu kan. Sehingga kita usahakan menggunakan alat yang bersih, itu juga kan dibungkus. Biasanya kan kalau di rumah sakit kan sendoknya dibungkus, semuanya di-wrapping gitu. Menyatakan bahwa itu bersih. Tapi sekarang kalau tidak bisa makan ya lebih baik pakai tangan, monggo. Asalkan tangannya dicuci dengan bersih dan tidak megang-megang ke tempat lain, gitu kan? Ya. Jadi boleh saja tadi kita suggest, kita memberikan saran, boleh Bapak pakai tangan, tapi kalau ini ngelihat dari sayurnya air semua, kayaknya nggak mungkin pakai tangan. Berarti Bapak harus makan nasi dulu, baru nanti sayurnya pakai sendok, gitu kan? Karena nggak mungkin. Atau kalau memang tidak bisa tadi, yakinkan betul bahwa tangannya sudah dicuci bersih dengan sabun, dilap kering, ya, kemudian tidak menyentuh yang lain lagi, bisa langsung makan. Karena rumah sakit itu dalam tanda petik dia kondisinya lebih kotor, lebih banyak penyakit dibanding rumah sendiri ya. Karena segala macam ada di situ, ya. Jadi itulah cara kita untuk bisa memfasilitasi tadi masalah perilaku pasien. Nah, ini adalah contoh bagaimana menganalisis. Yang tadi saya kasih contoh. Ketika kita lapar atau ketika kita haus, yang terjadi pada kepala kita apa misalnya? Kalau kita udah lapar kan nggak fokus, konsentrasi. Mungkin juga mulai pusing, gitu ya. Mulai pusing, mulai cekot-cekot karena dari pagi nggak makan sampai siang juga nggak makan nih, udah keluar asam lambungnya udah banyak banget, udah nggak sehat misalnya ya. Kemudian kepikiran aja makanan ini, di Mbak Mitri ini apa ya, di ini apa ya, udah habis belum ya? Jangan-jangan teman-teman udah habis mikirnya gitu kan? Karena banyak yang akan ke situ. Kemudian energi kita gimana? Kita jadi semakin bersemangat atau jadi lemes, kemudian perut kita kerucuk-kerucuk apa enggak, ya, kemudian mood kita menjadi naik apa enggak, lapar, ini dosen enggak selesai lama amat, begitu disanggul temannya, apa sih lu, berisik aja. Padahal temannya baru nyenggol mau nanya, mau makan di mana gitu misalnya, tapi karena udah dikerasin duluan kan akhirnya nggak jadi ya. Tadinya mau ngajak makan, mau bayarin makan, jadi nggak jadi karena dibentak tadi misalnya. Nah, ini cara kita menganalisis diri. Jadi saya sarankan kita semua belajar menganalisis diri kita sendiri ketika ada perilaku-perilaku yang berkaitan dengan passion tadi. What for? Karena kita akan menganalisis perilaku pasien kita ketika pasien kita memperlihatkan perilaku seperti tadi. Jadi kita tahu, oh pasien kita ini udah lapar. Kita selesaikan dulu diskusi atau omongan dengan pasien atau penkes sama pasien. Kita lagi bersihin lukanya, tapi pasien ini udah keburu capek. Misalnya. Kita masih ngerawat luka pasien, tapi pasiennya udah rewel, udah au gitu. Nah, kita harus bisa melihat perilaku pasien ini mencerminkan pasien ini sudah lelahkah, sudah bosankah, sudah marahkah dengan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, gunanya adalah di situ. Jadi, kita menganalisis perilaku pasien kita untuk bisa menilai kondisi mentalnya pasien itu seperti apa, yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa, emosi pasien itu seperti apa, persepsi pasien itu seperti apa. Sehingga kita nanti bisa berespon secara tepat kepada pasien, tidak salah persepsi. Bapak bawel amat sih, saya kan lagi bersihin lukanya, belum selesai. Suster bersihnya lama banget sih, udah yang lain aja deh, besok saya nggak mau sama suster ini, saya mau yang lain aja. Nah, itu bisa terjadi nggak sama kita besok? Bisa terjadi nggak sama perawat? Bisa. Pasien bisa milih perawatnya sendiri gitu. Dan kita nggak mungkin, Bapak kan bayar BPJS, nggak bisa berisik, nggak bisa bawel. Terima aja apa adanya, nggak bisa seperti itu. Ya, karena pasien punya hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari rumah sakit, apapun itu. Dan kita punya kode etik bahwa harus memperlakukan pasien dengan baik. Tidak bisa melakukan perilaku-perilaku tadi. Ya, jadi sekali lagi saya ambil garis bawahnya bahwa psikologi itu kita pelajari karena kita harus mempersepsikan, kita harus mengetahui emosi, jiwa, perasaan, dan seterusnya yang dirasakan oleh pasien melalui perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh pasien. Jadi nanti nggak ada cerita,
saya nggak ngerti kenapa pasiennya begitu, Bu. Nggak ada cerita. Karena kita sudah harus mulai menganalisa. Ketika orang ini melakukan perilaku seperti ini, apa yang terjadi di dalam hatinya? Apa yang terjadi di dalam pikirannya? Apa yang terjadi di dalam perasaannya? Sehingga kita akan semakin efektif, kita bisa berespon dengan baik sesuai dengan yang seharusnya terhadap pasien. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan atau tidak jelas. Ini ada tugas mandiri. Kalau tugas mandiri itu Anda tidak perlu mengumpulkan, Anda lakukan tetapi buat memperkaya diri sendiri. Karena nanti kita akan menerapkan ini ke pasien dan digunakannya bukan di sini tapi di mata kuliah lain nanti akan diminta. Ya. Oke, sekali lagi ada yang belum paham atau masih kurang jelas? Atau masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Silakan. Kita masih ada setengah jam lagi. Ya. Ibu izin masuk. Ya, silakan. Perkenalkan Mas Ita Silvia. Ibu, tadi kan kalau hormon itu langsung keluar ya Bu. Terus neurotransmitter itu keluar melalui jalur-jalur saraf. Nah, itu tuh contoh kasusnya itu yang seperti apa ya Bu? Saya belum jelas. Terima kasih. Oke, ya. Anda pernah dengar olahraga yang menantang adrenalin? Ada? Ya. Apa olahraganya? Contoh olahraganya apa? Olahraga yang menantang. Silakan. Panjat tebing. Panjat tebing. Apalagi? Bungee jumping, Bu. Bungee jumping. Oke. Kenapa itu disebut menantang adrenalin? Karena bikin kita ini, Bu, bikin kita mengalahkan rasa takut kita. Mengalahkan rasa takut. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa melengkapi supaya lebih jelas? Di sini, Bu, kenapa menantang adrenalin? Karena nggak semua orang takut berani ketinggian, Bu. Kalau buat yang tadi panjat tebing. Oke. Melawan ketakutan gitu ya. Melawan sesuatu yang ditakuti, yang orang lain nggak berani, kita berani. Oke, bagus. Ada bisa ditambahin satu lagi pendapat untuk lebih lengkap atau dilihat dari sisi yang berbeda? Karena ada juga biasanya orang yang olahraga kayak gitu tuh untuk ngilangin rasa stres juga, Bu. Untuk melepas rasa stres juga. Oke. Jadi ada dorongan ya, rasa stres, kekesalan dan seterusnya, nggak bisa keluar, dikeluarinnya lewat itu bisa. Bisa. Oke. Sekarang untuk yang suka atau untuk yang tidak suka, ketika Anda berada di ketinggian, apa yang Anda rasakan? Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Panik, gemeter. Gemeter, apalagi? Keringat dingin, Bu. Keringat dingin keluar, terus pusing, di dalam badan pusing. Ada yang mau muntah jadi kalau pusing tuh ya, terus apa lagi? Rasa bebas, Bu. Rasa bebas. Maksudnya? Iya, kayak feel free gitu, Bu, karena stres. Oke. Kalau udah lompat feel free ya, tapi kalau masih di atas sebelum lompat, baru mau lompat, ada nggak deg-degan? Terus tangannya jadi lemes. Tuh kan? Ya, itu yang disebut dengan adrenalin itu keluar ketika kita merasakan hal-hal tadi. Jadi ketika kita mau lompat, itu kan langsung duk 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 gitu kan. Terus tangannya jadi kenceng, aduh ini bisa nggak ya, berhasil nggak ya, dan seterusnya kan. Sensasi itu sensasi yang disebut menantang maut. Ketika sudah lompat, masih nggak rasa deg-degannya? Enggak, feel free tadi yang disampaikan. Apalagi kalau kita kepengen teriak, supaya nggak ketahuan teriaknya, ikut aja bungee jumping kan, atau flying fox misalnya. Terus kan teriak itu. Sambil kita teriak, sambil kita bayangin sesuatu yang membuat kita kesel atau membuat kita jengkel dan seterusnya. Sehingga ketika teriak, teriakan kita memang lepas. Habis itu feel free nggak? Feel free. Karena tadi sebagian beban yang secara emosi di tangan sudah berhasil dikeluarkan. Kalau yang tidak punya emosi, berhasil mengalahkan. Oh, orang lain takut, aku berani. Bangga kan? Itu yang disebut menantang adrenalin. Kalau zaman saya kecil cuma ada olahraga terjun payung. Sekarang orang terjun bebas kan, bukan terjun payung. Anda lihat ya.
lompat keluar dari pesawat, kemudian pegangan tangan sama teman-temannya, kemudian sekarang malah ada mantelnya udah dikasih lapisan antara tangan sama kaki kan, udah kayak binatang gitu ya, yang ada sambungannya gitu, seperti binatang, apa sih istilahnya tuh yang lompat dari atas ke bawah itu. Ada binatang yang seperti itu tuh dibikin contoh. Kenapa? Karena terjun payung itu udah begitu terjun ada payungnya kita aman, udah nggak ada adrenalinnya. Tapi kalau nggak ada payungnya kan, apakah mau jatuh? Apakah kan deg-degan. Nah, orang yang menyukai sensasi tadi deg-degan, kemudian dan seterusnya itu kalau sudah berulang kali kan lama-lama sensasinya hilang ya nggak? Iya, akhirnya dia akan terus lagi, terus lagi, terus lagi. Yang sekarang paklor ya, olahraga paklor ada kan? Yang lompat-lompat dari tangga kemana-mana, lompat itunya sendiri atau pakai sepeda gitu ya. Siapa yang tahu paklor? Kan di zaman dulu nggak ada. Sekarang orang lompat paklor itu udah dari yang tertinggi. Saya nggak usah tertinggi, berdiri di atas jembatan yang bawahnya kaca aja deg-degan, udah nggak bisa melangkah. Kenapa nggak bisa melangkah? Siapa yang itu? Siapa yang udah pernah nyoba jalan di jembatan kaca? Ada yang mencoba? Mau nyoba? Anak muda itu biasa seneng loh, anak-anak ABG kayak Anda ini, excited gitu kan. Ketika orang lain ketakutan, dia bisa jalan dengan tenangnya, wah rasanya happy banget. Nah itu kan membuat sensasi ketika akan melakukan itu langsung, itulah yang membuat perasaan senang ya, bahagia. Nah, saya sampai lupa tadi pertanyaannya apa, Ita? Itu Ibu, apaan tadi tuh hormon itu dikeluarkan secara langsung. Ya, Terus kalau gimana caranya ya, prosesnya ya. melalui jalur iya, kayak gitu Ya, Ibu. oke. Ini sebenarnya ilmunya adanya di fisiologi. Ketika kita jalan terus tiba-tiba ada macan di depan, itu kan stimulusnya macan. Tetapi yang terjadi di dalam tubuh itu alert. Macan ini bisa menerkam, bisa begini-begini. Berarti kamu harus lari. Sehingga hormon tertentu, hormon apa? Hipotalamus kena duluan. Dia ngeluarin hormon, banyak hormon, ya, banyak kerjanya di banyak organ, antara lain ke kaki supaya kakinya siap lari, kemudian metabolismenya ditinggikan supaya memproduk energi, jantungnya jadi duk gitu kan, kemudian napasnya jadi mulai, tekanan darahnya naik sehingga kita siap lari dengan kekuatan penuh. Neurotransmitternya apa? Dopamin yang keluar. Karena dopamin itu membuat kita alert, waspada. Hipotalamus ngeluarin banyak hormon, bukan hanya satu, karena dia menjangkau banyak organ. Ya, jadi kalau Ita mau penjelasan harus buka buku secara spesifik adanya di faal. Itu tadi saya kasih contoh itu saja. Ya, hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus sangat banyak, tetapi yang berkaitan dengan alert ini antara lain kalau neurotransmitter itu dopamin, kalau hormon itu, kalau kortisol itu stres ya, takut. Dia lebih ke arah tunggu deh, asetilkolin kalau nggak salah. Sorry. Ini hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Ini physiological cycle, kemudian emotional response, behavior masuk. Nama hormonnya itu banyak banget di dalamnya. Ya, nanti Anda lihat karena dia hipotalamus ini mempengaruhi banyak organ. Kalau misalnya ke reproduksi, dia akan merangsang si testis ini untuk mengeluarkan testosteron. Jadi hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang akan merangsang kelenjar-kelenjar yang lainnya ini untuk berproduksi. Nanti dia akan merangsang tiroid. Tiroid ini akan mengeluarkan hormon T3, T4 yang untuk memproduksi energi. Kemudian dia akan merangsang si pankreas untuk mengeluarkan insulin supaya terbentuk ATP, ada metabolisme. Kemudian dia akan merangsang adrenal untuk mengeluarkan aldosteron sehingga kencing ditahan dan seterusnya. Itu membuat alert
lari, jadi nggak kepengen pipis, nggak kepengen apa, tapi lari. Begitu nanti udah selesai dari situ, baru lemes semuanya, baru terasa pengen dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa buka fisiologi, tapi secara garis besar seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ita ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bu. Ya, silakan Faris ya. Iya Bu, saya Faris dari kelas 2 Binars. Saya mau nanya Bu, tadi kan dijelaskan Bu soal neurotransmitter ya. Nah, itu bagaimana sih Bu cara dokter itu mengetahui atau mendiagnosis ada pasien yang kekurangan atau tidak seimbang Bu di neurotransmitternya untuk memberikan obat Bu? Seperti itu Bu. Ya, good. Jadi dokter itu memang bekerjanya menggunakan dasar fisiologis atau dasar Faali. Ya. Dan dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, tahu bahwa kalau orang stres, kalau orang ansietas, orang depresi, GABA-nya ini GABA-nya gamma aminobutyric acid ini akan tinggi. Taunya dari mana tinggi? Periksa darah. Oleh sebab itu biasanya sebelum pemberian segala macam obat itu diambil dulu darah pasien untuk dilihat kadar di dalam darahnya itu isinya apa aja. Tetapi sudah bisa dideteksi karena memang mekanismenya seperti itu, fisiologinya. Ketika kita takut, maka yang keluar adalah serotonin. Ya, atau kita senang, yang keluar itu serotonin. Ketika kita bahagia, lagi makan coklat, misalnya minum es krim, senang badannya itu serotonin keluar, endorfin keluar. Endorfin itu morfin ya. Endorfin itu adalah morfin yang sudah diproduksi dalam tubuh kita, Allah itu yang ngasih. Nggak usah cari morfin di luar, di dalam badan kita sendiri sudah ada morfin. Jadi ketika orang menambah morfin di luar, itu berarti dia entah endorfinnya kurang, entah itu tidak dikeluarkan. Cara mengeluarkan endorfin itu sangat gampang. Olahraga udah langsung endorfinnya keluar. Ketika kita tidak mood ngapa-ngapain, jalan aja. Atau naik sepeda, paksain naik sepeda. Itu lama-lama endorfinnya akan keluar, akhirnya mood kita akan baik. Karena salah satu cara mengeluarkan endorfin adalah tadi. Ya. Dari hasil darah tadi bisa ketahuan apa yang tinggi neurotransmitternya, apa yang nggak beres hormonnya. Nah, sebelum dikasih obat itu akan dicek dulu organ-organ yang memproduksi ini. Ada nggak gangguan di organ ini? Jadi sebelum kita berpikir orang ini punya masalah mental, kita akan berpikir ada nggak gangguan fisik yang mempengaruhi. Misalnya, oh ada tumor, sehingga produknya banyak. Oh, atau dia makan sesuatu yang produknya menjadi tidak. Oh, pernah ada trauma kali seterusnya. Jadi secara fisik dicek dulu semua. Kalau secara fisik sudah oke, nggak ada masalah, baru diberikan obat-obat yang memang masuk kategori obat jiwa. Orang ngomongnya obat jiwa, padahal isinya adalah untuk menyeimbangkan neurotransmitter maupun hormon yang ada di dalam tubuh. Karena dua hal ini kalau dikendalikan, mudah-mudahan emosinya akan bisa lebih stabil. Tetapi ternyata dari pengalaman dan dari penelitian tidak cukup dia hanya diberikan obat. Jadi harus ada pembiasaan-pembiasaan tadi. Supaya dia tidak tergantung. Masa dia mau tergantung seumur hidup sama obat? Padahal neurotransmitter itu banyak sedikitnya keluar masuknya itu yang mengendalikan kita sendiri, badan kita sendiri, otak kita sendiri yang mengendalikan. Hanya saat itu mungkin dia tidak mampu mengendalikan, jadi dibantu obat. Tapi kan nggak selamanya. Harus obat, dia harus mampu menghandle diri sendiri. Makanya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri, tentang hal-hal ini akan sangat membantu kita untuk mempunyai mekanisme coping ketika menghadapi stresor, apapun stresornya itu. Stresor fisik atau stresor psikologis. Oh, saya lagi pramenstrual nih, berarti saya lagi sensitif, lagi gampang terstimulasi. Udah minggir aja dulu lah, nggak banyak kontak dulu sama teman-teman. Atau kalau perlu ngomong, jangan deket-deket gue lagi mood swing nih, lagi PMS. Jangan sering-sering ini, nanti salah persepsi. Gitu. Atau kalau kita sudah bisa menginternalisasi, kita lihat, oh kondisi saya sedang tidak bagus, berarti saya harus punya persepsi yang berbeda terhadap perilaku orang. Ya, itu biasanya kalau sudah pengalaman,
akan bisa punya perilaku seperti itu. Oh, saya kondisinya lagi bagus nih, di rumah lagi banyak masalah. Udah saya nggak akan anggap perilaku orang, saya anggap biasa aja lah. Kalau dia tidak menghindarkan diri misalnya. Ya, kira-kira seperti itu ya Faris. Itu kalau dari perspektif kedokteran. Makanya dokter banyak menggunakan biopsikologi untuk dokter jiwa. Karena dia membutuhkan itu untuk obat-obat yang diresepkan. Cukup? Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Any questions? Masih ada lagi yang mau didiskusikan yang berkaitan dengan materi hari ini? Is it enough? Sudah hampir jam 12 ya, udah lapar ya. Saya juga udah lapar nih. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini nanti akan saya PowerPoint-nya ini akan saya refer ke itu ya tadi Sipennya ya. Siapa tadi Sipennya? Rival Fauzan, Bu. Oh, Rival ya. Oke, saya akan WA saja ke Rival, nanti Rival yang deliver ke teman-temannya ya. Ya, baik Ibu. Oke. Ya, kalau sudah tidak lagi, terima kasih untuk perhatiannya, kemudian untuk konsentrasinya. Mohon maaf kalau kemarin sempat nggak bisa ya karena tabrakan. Kemudian untuk yang materi hari ini tentang perilaku, karena memang di RPS-nya itu adalah ada DL dan SGD, maka saya berikan dulu materinya, kemudian nanti kita akan coba cari waktu, mudah-mudahan ada untuk membahas ya sebelum mulai. Saya usahakan kalau misalnya minggu ini Anda ada waktu kosong, segera saja sampaikan supaya kita bisa segera membahas tentang perilaku. Tapi sebelumnya Anda membuat dulu materi dasar tentang itu supaya nanti pada saat kita bicara Anda tidak kosong. Gitu ya, Rival dan teman-teman ya. Baik. Saya stop share dulu. Lupa. Bentar ya. Bentar. Saya juga harus ini rupanya. Ya, terima kasih atas perannya. Thank you for your attention. So stay healthy. Tetap prokes ya, jangan lupa walaupun Anda ini rata-rata sudah pada booster ketiga belum? Booster pertama, Deng. Vaksinasi ketiga. Sudah semua? Belum, Oke. Ibu. Udah, Ibu. Oke, usahakan kalau yang belum usahakan segera booster ya, karena nanti pada saat Anda masuk ke klinik persyaratannya adalah booster ketiga. Kalau enggak nanti Anda diminta untuk PCR. Lumayan PCR kan 275 ya, satu rumah sakit. Kalau Anda 3 rumah sakit udah berapa? Ya, jadi usahakan sambil menunggu cari untuk booster pertama atau vaksinasi ketiga. Puskesmas sekarang banyak yang buka, ya. Silahkan segera. Mudah-mudahan kita semua sehat, keluarga di rumah juga sehat, dan suatu saat kita bisa luring lagi dengan bebas seperti sebelumnya. Sekali lagi, thank you for your attention. Izin Ibu untuk sesi dokumentasi. Oh belum? Iya belum Ibu. Oke, silakan. Ya mohon untuk kepada teman-teman sekalian, silahkan on cam terlebih dahulu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Nadila, kenapa nih Nadila? Ada 2 ya, Nadila nggak on cam? Untuk Nadila, apakah bisa on cam? Dia sepertinya terkendala jaringan, Ibu. Ya sudah. 1, 2, 3. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Welcome. Ketemu lagi. Stay healthy ya. Saya izin leave. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ini Faris nih ya, elah. Amut. Ya mau berangkat. Gak usah berangkat.